Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video animasi pembelajaran digital materi sistem reproduksi pada manusia. Mata pelajaran IPA MTS kelas 9 semester ganjil disajikan oleh Nurul Ernawati Sarjana Pendidikan MTS Negeri 2 Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dipelajari pada video kali ini adalah kompetensi inti 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi dasar yang dipelajari adalah kompetensi dasar 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksinya dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Pendahuluan sistem reproduksi disajikan gambar sebuah keluarga, ada orang tua, anak, bahkan sampai ke cucu. Tingkatan organisasi kehidupan. Kumpulan sel nanti akan membentuk jaringan, kumpulan jaringan akan membentuk organ, kumpulan organ membentuk sistem organ, dan kumpulan sistem organ akan membentuk organisme. Pembelahan sel. Pembelahan adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anakan. Alasan sel melakukan pembelahan ada 3, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan dari kecil menjadi besar, perbaikan dari luka menjadi tertutup atau sembuh, yang ketiga reproduksi dari orang tua menghasilkan anak. Jenis-jenis pembelahan. Ada 2 macam jenis pembelahan, yaitu ada pembelahan mitosis dan juga pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis ada 4 fase pembelahan. Yang pertama profase, cirinya kromosom mulai mengganda dan membran inti mulai rusak. Yang kedua metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Yang ketiga anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dan fase yang keempat adalah telofase, di mana membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Pembelahan meiosis. Pada prinsipnya, fasenya sama dengan pada fase pembelahan mitosis, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada pembelahan meiosis akan ada 2 tahapan, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Pada akhir telofase pertama nanti dihasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian dilanjut meiosis kedua dengan tahap yang sama, profase, metafase, anafase, dan telofase yang memiliki ciri sama dengan meiosis pertama. Sehingga pada akhir meiosis kedua nanti diperoleh 4 sel anakan yang bersifat haploid. Berdasarkan 2 pembelahan tadi diperoleh perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Jumlah sel anakannya mitosis 2, meiosis 4. Tujuan pembelahan mitosis pertumbuhan dan perbaikan, meiosis reproduksi. Tempat pembelahan mitosis sel somatis, meiosis sel kelamin. Jumlah kromosom mitosis diploid sedangkan meiosis haploid. Jumlah tahapan mitosis 1 tahap, meiosis 2 tahap. Sifat sel anakan sama dengan induk mitosis sedangkan meiosis berbeda dengan sel induk. Struktur organ reproduksi laki-laki. Disajikan gambar melintang organ reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki ada 2 macam, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar terdiri atas penis dan skrotum, sedangkan alat reproduksi dalam terdiri atas testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Saluran sperma ada 3, epididymis, vas deferens, dan ureta. Kelenjar reproduksi juga ada 3, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper atau bulbouretra. Masing-masing organ reproduksi memiliki fungsi tersendiri, seperti pada tabel.
Penis sebagai saluran kencing, skrotum menjaga suhu testis, testis memproduksi sperma, epididymis penyimpanan sperma sementara, vas deferens menghubungkan epididymis dan uretra, uretra tempat keluarnya saluran sperma dan urin, vesikula semenalis menghasilkan zat-zat yang diperlukan perkembangan sperma, kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat asam, dan kelenjar koper menghasilkan cairan yang bersifat basa. Struktur organ reproduksi perempuan. Disajikan gambar melintang organ reproduksi perempuan. Alat reproduksi perempuan juga ada dua, yaitu ada alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar terdiri atas vulva dan labium, alat reproduksi dalam terdiri atas ovarium dan saluran reproduksi. Saluran reproduksi ada 3, saluran telur, rahim, dan vagina. Masing-masing organ memiliki fungsi tersendiri seperti pada tabel. Ovarium menghasilkan sel telur, saluran telur tempat terjadinya fertilisasi, infundibulum meneruskan saluran telur, rahim tempat berkembangnya janin, endometrium membatasi rongga rahim, serviks menghubungkan antara vagina dan rahim, vagina menghubungkan lingkungan luar dan dalam, fimbriae menangkap sel telur yang dihasilkan ovarium. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Spermatogenesis terjadi pada testis atau tubulus feminivorus. Tahapan spermatogenesis, spermatogonium mengalami mitosis menghasilkan spermatosit primer, mengalami meiosis pertama menghasilkan spermatosit sekunder, selanjutnya mengalami meiosis kedua menghasilkan spermatid, dan spermatid berdiferensiasi menghasilkan spermatozoa. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan dilahirkan. Disajikan gambar ovarium bersama dengan perkembangan folikel-folikelnya. Tahapan oogenesis, oogonium mengalami mitosis menghasilkan oosit primer, mengalami meiosis pertama menghasilkan oosit sekunder, mengalami meiosis kedua menghasilkan ootit, dan akhirnya akan menghasilkan ovum. Dilanjut dengan siklus menstruasi. Siklus menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Menstruasi terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Siklus menstruasi ada 3, yaitu menstruasi, proliferasi, dan sekretori. Disajikan penampang dinding rahim pada ketiga fase dan juga konsentrasi hormon-hormon menstruasi pada siklus menstruasi. Fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Fertilisasi terjadi di dalam saluran telur atau tuba falopi atau oviduk. Sel sperma dapat menentukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan hormon progesteron dan juga adanya sensor panas tempat beradanya sel telur. Ovarium akan mengalami ovulasi menghasilkan ovum, ovum akan mengalami fertilisasi, akan membentuk zigot, zigot nanti akan membelah sehingga menghasilkan morula. Morula nanti akan berkembang menjadi blastula atau blastosit. Blastosit akan menempel pada dinding rahim. Apabila pada dinding rahim menempel dengan kuat, maka akan terjadi kehamilan. Jadi, setelah terjadi fertilisasi akan terbentuk zigot. Zigot akan membelah dan berkembang menjadi embrio yang akan tertanam atau mengalami implantasi ke dalam endometrium. Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dibagi menjadi 3 periode atau trimester. Trimester pertama dengan ciri-ciri seperti gambar, trimester kedua seperti pada gambar cirinya, dan trimester ketiga siap untuk dilahirkan. Bayi berada di dalam amnion selama di dalam kandungan.
Jadi, janin mengalami perkembangan di dalam amnion. Adapun fungsi amnion tersebut diantaranya adalah satu, memberi ruang gerak bagi janin. Yang kedua, perlindungan janin dari benturan. Yang ketiga, cadangan cairan dan nutrisi bagi janin. Yang keempat, menjadi inkubator alami. 5, membantu proses kelahiran. Dan yang keenam adalah sebagai pendeteksi keturunan pada janin. Kita lanjut penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya menjaga kebersihan organ reproduksi, adanya pergaulan bebas dan penggunaan narkoba, dan yang ketiga transfusi darah yang sudah terinfeksi, dan yang keempat faktor keturunan. Adapun beberapa penyakit tersebut antara lain penyakit yang disebabkan oleh virus adalah AIDS yang disebabkan oleh virus HIV, herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe kedua, kemudian disebabkan oleh bakteri ada gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, sifilis, yang ketiga keputihan disebabkan oleh infeksi jamur, dan yang keempat adalah epididymistis. Upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Salah satu faktor penyebab penyakit pada sistem reproduksi pada manusia adalah kurangnya menjaga kebersihan organ reproduksi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah satu, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan lembut, membilas dengan bersih organ reproduksi, mengganti celana dalam 2-3 kali sehari, memotong rambut di daerah organ reproduksi, mengganti pembalut sesering mungkin, rajin berolahraga, dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.